Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menghentikan sementara uji coba LRT Jabodebek pada 17 hingga 20 Juli 2023. Kementerian Perhubungan menyatakan penghentian sementara uji coba yakni untuk melakukan perbaikan pada sistem LRT Jabodebek. Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan menghentikan uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek selama 17 hingga 20 Juli 2023. Hal ini dilakukan setelah DJKA melakukan rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba terbatas LRT Jabodebek pada Sabtu pekan lalu. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal mengatakan, penghentian sementara uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek tersebut agar dapat dilakukan perbaikan pada sistem LRT Jabodebek. Guna memaksimalkan proses penyempurnaan sistem tersebut, maka uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek dengan undangan baik untuk komunitas maupun masyarakat umum akan dihentikan sementara. Adapun seharusnya uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek dilakukan pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Lebih lanjut, setelah keseluruhan pembaruan sistem selesai, pihak DJKA akan melakukan trial run terlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini kita akan mengulas terkait dengan LRT Jabodebek, di mana uji coba LRT Jabodebek untuk masyarakat umum diputuskan diundur menjadi 29 Juli 2023. Kondisi tersebut disebabkan karena LRT Jabodebek memerlukan sejumlah perbaikan termasuk sistem software. Sebelumnya uji coba LRT Jabodebek dijadwalkan pada 12 Juli hingga 25 Agustus 2023. Uji coba untuk undangan dan komunitas dijadwalkan berlangsung 12 Juli hingga 24 Juli 2023. Sementara uji coba untuk masyarakat umum yang terdaftar dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli hingga 15 Agustus 2023. Ya, adapun pemirsa, LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara penuh pada 18 Agustus 2023 mendatang. Operasional tersebut dilakukan bersamaan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemenhub pun telah menetapkan besaran tarif LRT Jabodebek meski belum diresmikan melalui keputusan Menteri Perhubungan, di mana tarifnya untuk kilometer pertama ini dikenakan Rp5.000, kemudian Rp700 untuk kilometer selanjutnya, dan tarif terjauh dikenakan Rp25.000. Moda transportasi massal tanpa masinis ini sendiri akan melewati total 18 stasiun, yaitu Stasiun Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatinebing Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, dan juga Jatimulya. Ya, sementara itu pemirsa, kehadiran transportasi massal seperti LRT Jabodebek, MRT Jakarta, dan kereta cepat Jakarta-Bandung diyakini akan memberi dampak ekonomi yang besar dan luas. Tak semata menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ketiganya juga bisa mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru dan menjadi sumber-sumber anyar bagi penerimaan negara. Lebih lanjut, Menhub pun berharap kehadiran LRT Jabodebek ini mampu menarik 140.000 orang untuk beralih ke LRT. Lantas bagaimana dengan harapan Menhub terkait dengan peralihan masyarakat untuk menggunakan LRT? Berikut informasi selengkapnya. Hadirnya LRT Jabodebek yang akan beroperasi pada 18 Agustus nanti diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap masyarakat yang beralih menggunakan LRT Jabodebek mencapai 140.000 orang. Menteri Perhubungan menyebutkan dengan menggunakan LRT Jabodebek, masyarakat dapat memangkas waktu tempuh dari Depok dan Bekasi ke Jakarta menjadi sekitar 43 hingga 45 menit. Kemudian nantinya LRT Jabodebek akan beroperasi sebanyak 560 perjalanan dalam sehari pada hari kerja dengan headway atau waktu tunggu kedatangan kereta rata-rata 3 hingga 6 menit. Menteri Perhubungan menyatakan pemerintah tengah mengintensifkan angkutan massal perkotaan untuk saling terintegrasi dan bisa menjangkau kawasan sekitar DKI Jakarta. Sebab angkutan massal menawarkan efisiensi, kecepatan waktu tempuh, akses yang lebih mudah dan masyarakat tidak perlu berhadapan dengan kemacetan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, masih seputar LRT Jabodebek, pemirsa, di mana Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet menyebut setidaknya ada 9 manfaat atas kehadiran LRT Jabodebek. Kesembilan manfaat itu adalah tersedianya alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan juga modern, kemudian perbaikan kinerja sistem jaringan transportasi, serta berkurangnya kemacetan, kemudian emisi, penggunaan BBM, dan juga penghematan waktu perjalanan. Ya, manfaat berikutnya adalah pemirsa tersedianya lapangan pekerjaan baik pada saat pembangunan proyek maupun saat pengoperasian. Potensi pengembangan kawasan baru atau pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun, kemudian juga tumbuhnya peluang usaha, khususnya UMKM yang dapat menimbulkan multiplier effect, menambah image positif Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengoperasikan LRT berbasis teknologi Grade of Automation Level 3. Dan juga pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, serta adanya potensi penerima negara baik langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti berpendapat pembangunan infrastruktur seperti MRT dan juga LRT ini bisa menjadi driver atau mesin bagi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, LRT dan MRT menjadi moda transportasi yang berfungsi sebagai konektivitas aktivitas manusia. Namun, menurutnya agar dampak ekonomi yang dihasilkan lebih maksimal, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang benar-benar mendukung terciptanya borderless atau tanpa batas antar moda. Dan juga ketentuan investasi di sekitar stasiun LRT, MRT, dan juga kereta cepat pun harus dipermudah. Ya, pemirsa, tentu tak hanya manfaat bagi masyarakat yang diperhitungkan dalam operasional LRT Jabodebek, namun juga tingkat pengembalian modal atau investasi LRT Jabodebek bagi KAI yang dalam hal ini mewakili pemerintah. Seberapa cepat perkiraan pengembalian investasi LRT Jabodebek? Berikut informasinya. PT KAI memperkirakan LRT Jabodebek akan balik modal dalam 13 tahun setelah beroperasi. Adapun total investasi pembangunan LRT Jabodebek mencapai 32,5 triliun rupiah dari semula sebesar 29,9 triliun rupiah, sebab terjadi pembengkakan biaya sebesar 2,6 triliun rupiah. Kepala Divisi LRT Jabodebek Muhammad Purnomo Sidi mengatakan pengembalian modal LRT Jabodebek sebagian berasal dari pendapatan tiket atau fare box dan pendapatan non-tiket atau non-fare box, serta sebagian besar dibiayai oleh subsidi pemerintah. Kendati demikian, cepat atau lambatnya jangka waktu pengembalian investasi tergantung dari daya beli masyarakat terhadap tarif LRT Jabodebek nantinya. Sedangkan hingga kini, ketentuan tarif LRT Jabodebek termasuk besaran subsidi tarif atau PSO masih belum diputuskan oleh Kementerian Perhubungan, di mana besaran PSO akan mempengaruhi perhitungan pengembalian investasi LRT Jabodebek. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, KAI menyebut dengan perkiraan tarif terjauh Rp25.000, perusahaan bisa mengembalikan total investasi sebesar 32,5 triliun selama 13 tahun. Perhitungan tersebut bisa saja berubah tergantung nilai subsidi tarif yang digelontorkan pemerintah. Dan hingga saat ini, KAI belum bisa mengungkapkan nilai subsidi maupun tarif resmi LRT Jabodebek. Sementara itu, pemirsa, berbicara soal pendapatan LRT sendiri berasal dari fare box atau berasal dari tiket dan juga pendapatan non-fare box atau non-tiket yang digunakan untuk pengembalian modal sekitar 1-5% dari jumlah pendapatan tiket. Dan sebagai informasi, pendapatan non-tiket dari moda transportasi umum ini bisa berasal dari penempatan iklan di stasiun atau gerbong LRT, kemudian penamaan stasiun seperti di MRT, kemudian penyewaan kios dan juga tempat-tempat lain ataupun spot-spot lain yang bisa dioptimalkan. Meski begitu, selain besaran subsidi pemerintah, kecepatan pengembalian modal LRT Jabodebek juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Di sisi lain, Guru Besar Transportasi dari Universitas Indonesia, Sutanto Suholdo, menjelaskan soal pengembalian modal dari proyek LRT Jabodebek. Menurutnya, pengembalian modal investasi untuk moda kereta sebagai pelayanan publik tidak bisa hanya diukur dalam konteks finansial saja, tapi harus lebih luas dalam konteks nilai keekonomian. Dan nilai keekonomian yang perlu diperhatikan diantaranya yakni dengan pelayanan kereta yang dapat menurunkan kemacetan akibat transportasi berbasis jalan.
Sehingga ada penghematan dalam konteks nilai waktu, demikian juga dari sisi efisiensi energi. Sehingga ada peluang pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar, penekanan polusi udara, dan juga berbagai dampak positif lainnya. Dan menurutnya nilai yang bersifat tidak langsung itu perlu diperhitungkan sebagai bagian dari pengembalian modal. Dan juga investasi LRT dapat diperhitungkan sebagai sunk cost atau dana investasi yang pengembaliannya tidak langsung pada pelayanan kereta itu sendiri. Dan kita tunggu nanti bagaimana kemudian uji coba LRT bisa diteruskan, masyarakat bisa merasakan bagaimanakah kemudian manfaatnya. Apakah kemudian jika nanti tarifnya sudah ditetapkan terlalu mahalkah atau mungkin masih bisa dijangkau masyarakat. Karena sebetulnya seyogianya bahwa alternatif transportasi ini untuk menjangkau masyarakat yang memang setiap hari biasanya kita sebut sebagai komuter begitu ya, dari wilayah-wilayah sekitar Jakarta atau wilayah satelit untuk kemudian kerja ke Jakarta dan kemudian kembali lagi ke wilayah asal. Apakah kemudian ini bisa benar-benar membawa manfaat dan juga bisa mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan transportasi umum? Kita nantikan bagaimana kemudian nanti operasional dari LRT Jabodebek. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.